Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ayyuhal ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia jualah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sehingga kita dapat bertemu kembali walaupun hanya melalui live streaming media akun Facebook ini. Semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, ayyuhal ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan yang keempat ini, yakni pada kajian kita yang keempat, kita masuk kepada kaidah yang ketiga, ya, yakni kita masuk kepada al-qaidatu tsalitsah, yakni kaidah yang ketiga dari risalah 10 kaidah di dalam istiqomah yang ditulis oleh salah seorang ulama kota Madinah, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizallahu ta'ala. Ayyuhal ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Kita sejenak mengulang atau murojaah pada kaidah yang pertama. Ya, kaidah yang pertama yang Syekh sebutkan kepada kita bahwasanya al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wa hibbatun rabbaniyatun. Kaidah yang pertama adalah Syekh menjelaskan kepada kita bahwasanya istiqamah itu merupakan, ya, karunia. Istiqamah merupakan karunia ilahi, ya, yakni seseorang tidaklah dia bisa istiqamah kecuali atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga pada kaidah yang pertama Syekh menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwasanya hidayah itu mutlak di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seyogyanya bagi kita untuk meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita. Kemudian kaidah yang kedua, ya, yakni Syekh menjelaskan kepada kita bahwasanya hakikat istiqamah, seseorang itu dikatakan istiqamah, ya, yakni ketika dia meniti manhaj yang lurus dan jalan yang lurus. Jadi seseorang itu tidaklah dikatakan dia istiqamah kecuali dia berada di atas manhaj yang lurus dan jalan yang lurus. Ya. Jadi barang siapa yang mereka berada
di atas manhaj yang tidak lurus dan mereka berada di atas jalan kesesatan, maka mereka tidak dikatakan istiqamah. Ya. Lantas, kapan seseorang dikatakan berada di atas manhaj yang lurus? Pada pertemuan yang ketiga sudah kita sampaikan, yakni adalah mereka mengikuti manhaj salaf, yakni mengikuti para sahabat dalam beragama. Mereka mengikuti para ulama salaf, ya, baik dalam akidah, dalam fikih, muamalah dan sebagainya. Ya, mereka mengikuti sebagaimana yang telah diberikan wasiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan juga sunnah Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiyin dan juga para sahabat yang lainnya dan juga para imam-imam, ya, imam yang 4. Yang mereka berada di atas manhaj tersebut dan telah kita sebutkan dalil-dalil, ya, kewajiban seorang muslim untuk mengikuti manhaj salaf tersebut. Kemudian jalan yang lurus, yakni mereka, ya, tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka meminta kecuali hanya kepada Allah, yakni mereka menegakkan tauhidullah. Ya. Nah, maka barang siapa yang mereka berada meniti jalan yang lurus dan manhaj yang lurus dan mereka istiqamah, maka mereka mendapatkan keutamaan, ya. Dan sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang ketiga. Kemudian juga ikhwan wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan kita yang keempat ini, kajian kita yang keempat ini adalah kita masuk kepada al-qaidatu salisah, kaidah yang ketiga. Yakni qala muallif hafizallahu taala aslul istiqamati istiqamatul qalbi. Jadi kaidah yang ketiga ini adalah pokok istiqamah adalah istiqamahnya hati. Subhanallah, ini pembahasan sangat penting sekali, ya. Jadi kata Syekh muallif kitab ini, yakni Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizallahu taala mengatakan seseorang itu tidaklah dikatakan istiqamah kecuali istiqamah hatinya. Ya, sangat penting sekali. Ya. Kemudian Syekh membawakan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam hadis Anas bin Malik, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanun la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iman seseorang hamba tidak akan pernah istiqamah sampai hatinya juga istiqamah. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya seseorang hamba tidaklah dikatakan istiqamah, ya, imannya sampai hatinya istiqamah. Ya, maka kata muallif kitab ini, fa aslul istiqamati istiqamatul qalb. Maka asal istiqamah atau pokoknya istiqamah adalah istiqamahnya hati. Ya. Fal qalbu idza salaha wastaqama taba'ahu al badan. Yani apabila, ya, hati seseorang itu baik, maka akan turut tegak istiqamah badannya. Ya, jadi kata Syekh bahwasanya pokok istiqamah itu adalah istiqamahnya hati. Ya. Karena apabila hatinya itu baik, ya, karena apabila hatinya itu baik, maka seluruh anggota badannya akan menjadi baik. Ya, subhanallah, ini adalah terbantahkan bagi sebagian saudara atau saudari kita, ya, terutama saudara kita. Ketika kita tanya, wahai ukhti, wahai saudari, kenapa anda masih belum menggunakan jilbab? Maka sebagian mereka mengatakan, sebelum kami menjilbab, ya, jasad kami,
maka kami ingin menjilbabi hati kami dulu. Yani artinya apa? Mereka tidak mau berjilbab sampai mereka menjilbabi hatinya dulu. Allah musta'an. Ya, ini adalah satu hal yang keliru. Kenapa? Karena apabila hati itu baik, maka semua anggota tubuh akan baik. Segala aktivitas dari seseorang itu akan baik pula. Maka pokok dari istiqomah, ya bagi seseorang itu adalah istiqomahnya hati. Ya, ini penting sekali kita jamaah sekalian, rahimani rahimakumullah, untuk memperhatikan hati kita. Ya, terkadang seseorang yang dia sudah berhijrah, bahkan sudah lama ikut kajian, ya dan sebagainya, mereka sudah lama berhijrah di jalan Allah, akan tetapi yang sering ya terjadi menimpa kita sibuk menghiasi yang zahir daripada kita. Ya, penampilan diperhatikan, ya akan tetapi dalam masalah hati kita luput dalam masalah ini. Kalau seandainya hati kita masih kotor, masih banyak penyakit hati yang menimpa diri kita, ya maka sejatinya ya kita belumlah hijrah secara totalitas. Ya, karena ada sebagian mungkin di antara kita ya yang begitu serius memperhatikan lahiriahnya saja, ya dari segi penampilan dan sebagainya, akan tetapi lupa dalam masalah hati. Nah, maka ini penting ya bagi kita semuanya untuk mempelajari ya sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama tentang tazkiyatun nufus, ya yakni pensucian hati. Ya, dan Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizullah taala, ya beliau ada menulis kitab yakni risalah 10 kaidah dalam pensucian hati. Dan insyaallah jika kita selesai mengkaji kitab ini, ya 10 kaidah dalam istiqamah, maka kita akan melanjutkan ya 10 kaidah dalam pensucian hati, dan sangat bagus sekali, subhanallah. Ya, maka itu sangat penting sekali. Ya. Oleh karena itu ya ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, hendaklah kita selalu senantiasa menata hati kita. Ya, dan hal yang terpenting dalam masalah hati adalah keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah. yakni keikhlasan kita dalam hijrah kita. Karena ada sebagian orang yang dia niatnya hijrah tapi bukan semata-mata karena Allah. Tujuannya apa? Karena ingin menipu umat manusia, waliyazubillah. Ya. Dan ini pernah kejadian, waliyazubillah. Ya, dan ada seseorang yang hijrahnya bukan karena Allah, karena pekerjaannya dan sebagainya. Ya, maka hendak kita selalu senantiasa menata hati kita. Ya. Maka Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu taala, sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, yakni Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan, fa aslul istiqamati istiqamatul qalbi ala tauhid. Ya. Pokok istiqamah itu adalah istiqamah di atas tauhid. Ya, subhanallah. Jadi seseorang tidaklah dikatakan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah kecuali ya mereka berada di atas tauhid, yakni hatinya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sangat penting sekali. Ya, sebagaimana ya kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajari masalah ini, masalah akidah, terutama tauhid. Ya, dan sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan ya yang kedua, ya bahwasanya Allah menciptakan kita begitu mulia, jadi untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Maka yul ikhwan wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, maka satu hal yang terpenting dalam hidup kita ketika kita berhijrah ya dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah, maka yang pertama kali hendaklah kita mempelajari akidah, ya sehingga kita bisa hijrah dari kesyirikan menuju tauhid, dari amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW kepada amalan yang terdapat tuntunan dari Nabi SAW.
Jadi betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka nggak paham tentang masalah tauhid. Ya, maka ya tugas kita adalah kita mendoakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan juga kepada saudara kita, ya, supaya mereka ingin belajar, mempelajari akidah yang benar, mempelajari tauhid dan sebagainya. Maka hakikat istiqamah kata Ibnu Rajab rahimallahu taala, yakni adalah istiqamahnya ya di atas tauhid, yakni istiqamahnya hati seseorang di atas tauhid, di atas kalimat tauhid. Ya, subhanallah. Ya. Dan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimallahu taala ini sejalan ya dengan yang ditafsirkan oleh khalifah pertama dalam umat Islam, yakni Abu Bakar Siddiq ya radhiyallahu taala anhu. Ya, sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menafsirkan ya, dan juga para sahabat yang lain menafsirkan ayat firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, yakni sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah ya, dan mereka istiqamah, maka kata Abu Bakar Siddiq ya, mereka adalah yakni bi annahum lam yaltafitu ila ghairih, yakni mereka adalah orang yang tidak menyimpang. Ya, mereka adalah orang yang tidak menyimpang, yang tidak beribadah kepada selain Allah. Jadi mereka continue istiqamah dengan apa yang mereka katakan. Ya, subhanallah. Ya. Yakni mereka tidak mengalihkan pandangan mereka kepada selain Allah. Yakni mereka tidak mengalihkan pandangan mereka kepada selain Allah. Ini mereka beribadah hanya kepada Allah. Ya, mereka mengikhlaskan peribadatan ya hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Dan ini pentingnya bagi seseorang untuk istiqamah ya hatinya. Jadi tidak hanya jasad, tapi hati itu sangat penting sekali. Ya. Kemudian qala muallif, yakni berkata muallif kitab ini, yakni penulis risalah ini, famastaqama alqalbu ala ma'rifatillah, ya, maka hendaklah ya setiap kali hati seseorang ya, maka hendaklah setiap kali hati itu istiqamah di atas ma'rifatullah, di atas pengetahuan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Syekh, famatas taqama qalbu ala ma'rifatillah, yakni hendaklah maka seseorang ya setiap kali hati itu istiqamah hendaklah di atas ma'rifatullah ya, ala ma'rifatillah, yakni di atas pengetahuan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya mengetahui kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu contoh saja, kalau kita tanya saudara-saudara kita, aina Allah, di mana Allah? Sebagian di antara saudara kita tidak mengetahui, tidak bisa menjawab. Ya. Ada yang mengatakan tidak boleh kita bertanya di mananya Allah. Dan ada juga mengatakan bahwasanya Allah dalam hatinya. Dan ada juga mengatakan Allah tidak bertempat. Waliyadzubillah. Ya. Lalu di mana Allah? Maka sangat jelas, Allah fis sama. Ya. Allah di atas langit. Betapa banyak ayat-ayat menjelaskan bahwasanya Allah itu berada di atas arasy. Dan pembahasan ini ya bukan di sini yang kita bahas. Ya, akan tetapi ya seorang yang hatinya istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kali hati itu istiqamah ketika
ya di dalam hatinya mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ala kemudian kata Syekh, wa ala khasyatihi, dan di atas takut kepadanya, wa ijlalih, ya, dan juga ya mengagungkannya, wa mahabatih, memuliakannya, wa mahabbatihi, dan mencintainya, wa iradatih, ya, dan juga menginginkannya, wa rajaihi, dan mengharapkannya, wa du'aih, dan senantiasa berdoa kepadanya, wa tawakkuli alaih, dan bertawakal kepadanya, wal i'rab amma siwah, istiqamatil jawarih kulluha ala ta'atih, fa innal qalba huwa malikul a'dha wa hiya junuduh, fa idza istaqama al malik istiqamat junuduh wa ru'ayah. Ya, jadi kata Syekh, yakni ya dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berpaling dari selainnya, maka akan istiqomah pula seluruh anggota tubuhnya, ya, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwan wa akhwati fillah, rahimani rahimakumullah. Ya, saya menjelaskan kepada kita, ketika seseorang itu dikatakan istiqomah adalah ketika ya hatinya dipenuhi dengan pengetahuan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengetahuan dia kepada Allah membuahkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membuahkan dia senantiasa mengagungkan Allah. Dia senantiasa memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia senantiasa mencintai Allah, ya, dan juga menginginkan bertemu kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dia selalu senantiasa berdoa kepada Allah dan juga bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak berpaling kepada selain Allah. Subhanallah. Ini adalah hakikat daripada istiqamah. Jadi adalah amalan hati. Ya, subhanallah, terkadang kita ayul ikhwan wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah kurang tawakal kita kepada Allah. Ya, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya di negeri ini, di saat kita berada saat ini adalah tempat yang penuh dengan ujian. Ya, terkadang ya seseorang ya memiliki kurangnya tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang kita ya misalkan ditimpa satu musibah, ya, terkadang kita tidak sabar dan banyak mengeluh. Ya, inilah ya sifat di antara manusia itu sendiri. Ya, nah, maka orang yang senantiasa istiqomah kepada Allah, ya, maka ya hatinya selalu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ditimpa musibah, dia ingat kepada Allah. Ketika Allah berikan nikmat, dia ingat kepada Allah. Ya, dan dia senantiasa ya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan, di setiap tempat, baik dalam keadaan ya di tengah-tengah manusia, apalagi ketika dia dalam keadaan kesendirian. Ya. Dan dia hanya bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, dan dia berharap ya mengagungkan hanya kepada Allah, dan seterusnya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar di dalam risalah beliau ini. Ya, subhanallah. Ya. Kemudian ayul ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, Syekh membawakan dalil di dalam Sahihain, yakni dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, ya, yakni
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan." Ya, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Ya, jadi setiap manusia ya itu memiliki segumpal daging. Yani setiap jasad manusia itu memiliki segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Ya, maka apabila baik daging ini maka baik juga seluruh jasadnya. Ya, subhanallah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya setiap jasad itu memiliki segumpal daging. Apabila baik daging ini maka seluruhnya akan baik. Ya. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Ya, dan apabila daging ini rusak maka semuanya akan rusak. Apakah daging tersebut? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wahyal qalbu. Ya. Ketahuilah yang segumpal daging tersebut itu adalah hati. Ya, subhanallah. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan kepada kita. Ya, Nabi menjelaskan, Nabi memberikan ya informasi kepada kita bahwasanya ya setiap jasad itu memiliki segumpal daging. Apabila daging ini baik, maka seluruhnya akan baik. Apabila daging ini rusak, maka seluruhnya akan rusak. Daging tersebut kata Nabi adalah hati. Ya, maka ya ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, ya, maka kita bisa muhasabah diri kita. Ya, kalau misalkan waliyadzubillah saat ini ya masih ada rasa kedengkian kita kepada saudara atau saudara kita, ya, kita tidak senang kalau saudara kita mendapatkan nikmat yang telah Allah berikan, ya, maka ada rasa hati kita tidak senang, maka ini adalah hasad. Ya, maka hati kita telah memiliki penyakit hasad, maka hendaklah kita hilangkan penyakit hasad ini. Ya. Dan kalau seandainya hati kita ya masih mencintai dunia, ya walaupun dia tidak memiliki apa-apa, ya, akan tetapi kecintaan dia kepada dunia begitu besar, mengalahkan orang yang memiliki harta, maka ketahuilah hatinya sedang sakit, yakni mencintai dunia. Ya. Dan hati seseorang, apabila hati tersebut baik, maka seluruh perbuatan orang tersebut akan baik. Begitu juga sebaliknya, apabila hatinya sakit, maka ya semua anggota tubuh ya akan ya memiliki perilaku yang tidak baik. Ya, maka kita lihat ya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, wa yaqul Ibnu Qayyim rahimallah fi muqaddimati kitabih, yakni di dalam ya muqaddimah kitab beliau, Ighatsatul Lahfan min masa'id syaitan, ya, yakni di dalam kitab beliau belum memberikan muqaddimah, belum mengatakan walamma kana al-qalbu li hadil a'dha kal malik al-mutasarrif, ya, fil junud alladhi tasduru kulluha an amrihi. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, ya, manakala hati itu kedudukannya terhadap anggota tubuh seperti raja yang bisa mengatur bala tentaranya. Ya. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim mengatakan, memberikan ya perumpamaan, memberikan permisalan bahwasanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya hati kedudukannya terhadap tubuh seperti raja yang bisa mengatur bala tentaranya. Wa yasta'miluha fi ma syaa fa kullaha tahta ubudiyatih wa qahrihi, ya, yakni di mana semuanya berasal dari keputusannya dan dia berhak menggunakan kewenangannya.
Ya. Jadi dia berhak menggunakan kewenangan kehendaknya. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, wa taksibu minhu al-istiqamah wa zaygh wa tatba'hu fima yaqiduhu min al-azm au yahullu. Ya, yakni kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, yang mana ketika semuanya berada di bawah ketundukan dan kekuasaan hati tersebut, maka dari wewenangannya tersebut, maka dia akan bisa mendapatkan keistiqomahan atau penyimpangan, ya, apabila hatinya tersebut menuju kepada kebaikan, kepada hal-hal yang senantiasa memerintahkan kepada kebaikan, ya, maka dia akan bisa istiqomah dalam kebaikan tersebut. Ya, akan tetapi kebalikannya, apabila hati tersebut memerintahkan kepada keburukan, ya, maka dia akan tidak bisa istiqomah dalam ketaatan tersebut. Ya, maka semua anggota tubuh kita akan mengikuti segala keputusan yang diambil oleh hati kita atau yang dibatalkan oleh hati. Ya, maka sangat penting sekali bagi seseorang, ya, untuk memperhatikan masalah hatinya ini. Kemudian, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, kata Imam Ibnu Qayyim, ya, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ya, ketahuilah, sungguhnya setiap jasad memiliki segumpal daging. Apabila baik daging tersebut, ya, maka akan baik pula seluruh jasad tersebut, dan dia adalah hati. Ya, subhanallah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah.